Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yasinan rutin silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan niat yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan niat yang ikhlas tadi itu mengundang rahmat dari Allah. Apapun yang kita hajatkan, apapun yang ada di dalam niat kita, mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah saja dan para malaikatnya saja bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantasnya kita sebagai umatnya pun pantasnya kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan tarkul amal li ajlin nasriya. Tarkul amal li ajlin nasriya. Tarkul amal meninggalkan ba'amaliyah. Meninggalkan ba'amaliyah atau berbuat ibadah karena manusia atau karena supan lengan orang lain, riyaun. Itu adalah hukumnya riya. Misal kita nih setiap malam, biasanya malam Rabu lah. Malam Rabu. Nah, dirubah malam Sabtu malam ini. Biasanya kita rutin umpamanya, rutin kita yasinan. Habis itu ada ujar kawan, aku ujar alimnya nih itu. Rajinnya nih itu. Dibilangi sama tetangga-tetangga, lalu kita ini supan untuk melangkahkan kaki karena panderan kawan tadi, itu riya ngarannya. Dosa besar riya ini. Wal amal li ajlin nasyirkun, dan ba'amaliyah beribadah karena manusia, syirkun, syirik. Kenapa ikam rutin majelis ta'lim malam Rabu atau malam Sabtu umpamanya? Karena aku ngalih lawan kakawanan. Maka tuh syirik hukumnya. Terus kayak apa? Kada usah kita perdulikan omongan orang lain, dan kita niat kita tadi tulus ikhlas ngaji karena Allah. Maka insya Allah niat kita semua akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kemudahan segala-galanya untuk kita, dan kita pun tercatat menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian fikih kita kemarin. Kalau kada salah kita membahas tentang pembatal wudu lah. Okay. Nah, hari ini kita membahas tentang ketika seseorang berhadas kecil, maka hal apa saja yang tidak diperbolehkan kepadanya. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan itu, mari kita pahami sedikit bahwa
hadas itu terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa hadas kecil, apa hadas besar? Apakah berbentuk seperti najis? Itu bukan. Jadi ada hadas, ada najis. Apakah najis ini disebut hadas? Apakah hadas ini disebut najis? Beda. Hadas ya hadas, najis ya najis. Najis misalnya seperti kencing, kotoran apa ngarannya BAB atau misalnya ada tahi burung, ada tahi cicak, ada tahi kucing misalnya. Kena kita, itu najis katanya, tekanan najis katanya. Nah, sedangkan hadas, setiap orang itu punya hadas. Setiap kita manusia ini punya hadas. Nah, hadas ini terbagi dua. Hadas ini ada hadas kecil, ada hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau hadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Ketika kita dalam keadaan wudu, maka sudah hilang hadas kecilnya. Jelas. Terus ada bagian hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu ketika seseorang itu dalam keadaan junub bagi laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan junub. Tahu ya kalau junub? Menyelam ya kan? Ya lah, dalam keadaan junub bagi laki-laki ataupun perempuan, atau misalnya perempuan dalam keadaan hadas, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka dia berhadas besar ngarannya. Nah, laki-laki ketika dia junub keluar air maninya dengan bagaimanapun caranya, maka dia otomatis berhadas besar ngarannya. Dan hadas besar ini disucikan dengan mandi wajib. Jelas. Jadi ada hadas kecil, disucikannya dengan berwudu. Hadas besar, disucikannya dengan mandi wajib. Najis, buang dulu najisnya, baru disiram tempatnya. Atau diperciki nantinya. Baru suci dari najis. Jadi beda ini, ada najis, ada hadas kecil, ada hadas besar. Baik. Nah, ketika seseorang, kita nih, tidak dalam keadaan berwudu. Tidak dalam keadaan berwudu. Artinya ketika kita tidak dalam keadaan berwudu, berarti kita ini berhadas kecil. Nah, ketika kita ini berhadas kecil, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk kita yang berhadas kecil. Ulun bacakan di dalam kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqadha wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal akan wudunya. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal oleh wudunya. Man intaqadha wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal akan wudunya, haram atasnya itu 4 perkara. Kada boleh. Kita nih berhadas kecil, maka 4 hal kada boleh kita lakukan. Apa dia? As-sholatu, yang pertama sholat. Jadi sholat itu syaratnya memang harus menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Ulun sadai, pokoknya sembahyang biar kada bau wuduan, kada sah juga. Di samping kada sah, haram. Kenapa? Karena syarat daripada sholat itu adalah berwudu. Jadi kalau kita tanpa wudu sholat, maka sholatnya kada sah. Di samping tidak sah, dia pun haram melakukannya. Jelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawafu. Tidak boleh juga bagi orang yang berhadas kecil, dia melaksanakan ibadah tawaf. Kalau panjang umur kita ini berumrah beratan, amin. Haji beratan, amin. Nah, ketika hendak melaksanakan tawaf rukun, lain tawaf sunnah, lah tawaf rukun. Nah, pengerjaan tawaf tadi itu harus dalam keadaan wudu.
Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, berputar, berjalan. Ka'bahnya di sebelah kiri. Kita kita startnya ada kena warnanya lampu hijau di dinding daripada bangunan Masjidil Haram itu. Ada startnya. Nah, jadi mulai situ kita berniat tawaf, kemudian kita lambaikan tangan kita kepada Hajar Aswad. Nah, terus start kita. Nah, 7 kali. Nah, itu ngarannya tawaf. Tawaf tadi itu tidak sah kecuali dengan wudhu. Kalau batal wudhunya, ambil wudhu kembali, kemudian teruskan dihitungan keberapa tawafnya. Ulun karasi Ustaz, ulun kada bau wudhuan, kada sah. Di samping kada sah, di samping tidak sah, haram. Jelas? Anu Ustaz, tegi-pegipak bebinian. Pian nang sengaja bersinggulan ya kada. Mentang-mentang bibinan arat mau pungas ya ada perambat. Begipak beristilah. Aduh. Insya Allah amun kita nih fokus ibadah, kau aja kita menghindar. Artinya insya Allah kada bakalan tersentuh laki-laki dengan perempuan. Asal kita bujur-bujur niatnya tawaf, munnya iseng niatnya, macam-macam bian tawaf tuh. Ada orang berkisah habis datang haji. Iya, Musatay bibinian acil-acil. Iya, Musatay. Pas kami lagi tawaf haji tadi nih. India, orang India. Bukan perindapan. Iya, kasak-kasak. Maka ganal bener ampunnya. Digisangakannya ke burit ulun jar. Oh, asa kayak apa mendengar kisahnya. Karena kamu membayangkan, kalau bisa dibayangkan gitu. Nah, jadi tawaf itu tidak sah melakukannya kecuali dengan wudhu. Jelas? Taib. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, kemudian menyentuh Al-Quran. Jadi berwudhu, menyentuh Al-Quran itu dengan wudhu, kecuali darurat. Kita anak ngaji misalnya, ada Al-Quran, wudhu dulu, baru menyentuh Al-Quran. Amun membacanya, Bang Ustaz, membacanya terserah aja, wudhu kah kada kah. Membaca itu mulut kan. Nah, menyentuhnya, menjapainya, ini Al-Quran bisa menjapai. Nah, menjapainya. Kita misalnya anak membaca tuh, kita baca di tangan nih misalnya. Nah. Maka haram kalau tidak berwudu. Kenapa? Dalilnya jelas dalam Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Maksud daripada bersuci, tafsirnya di situ adalah orang-orang yang sudah wudu. Ustadz, amunnya Al-Qurannya dalam HP, Bang, aplikasi. Boleh lah Ustadz. Boleh. Kada bau wuduan. Kenapa? Asyai laisa kasyai. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran ngarannya. Ini hanya replika daripada Al-Quran. Bukan mushafnya. Mushafnya iya nang bebuku tuh. Al-Quran tuh iya nang bebuku itu. Adapun nang di sini itu hanya aplikasi. Kenapa? Mati baterainya adalah masih Al-Qurannya. Adalah. Ada. Amun Al-Quran, pajah lampu, mati lampu, masih ada Al-Qurannya kan? Masih. Jelas. Oke. Jadi yang ketiga, berapa tadi? Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Kecuali, ujar ulun tadi, dalam keadaan darurat. Apa contohnya darurat? Al-Quran misalnya di tengah jalan. Dilincai oleh orang. Wah, ya kayak apa nih? Aku ini kada bodoh aja. Ambil. Biar kada bodohan. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Niatnya menyelamatkan kalamullah.
Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat, dalam keadaan darurat itu diperbolehkan segala sesuatu yang dilarang. Salah satunya menyentuh Al-Quran itu dilarang kecuali dalam keadaan suci. Tapi karena darurat tadi artinya kita menghormati Al-Quran. Ini kalamullah. Ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diinjak-injak, ambil. Biar kada tanpa berwudu. Jelas. Anu Bang Ustaz, ikroan tuh Bang, sama aja juga ikroan tuh. Ikroan itu, kan ikroan itu, apa ngarannya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, sampai 6. Dalam satu, apa ngarannya, satu buku, ya kalau. Coba pian lihat di jilid 5, jilid 6, jilid 4, jilid 5, jilid 6, itu banyak sudah ayat Al-Quran yang tersambung. Ayat Al-Quran yang tersambung. Artinya itu adalah bagian daripada Al-Quran. Nah, menyentuhnya pun memang ada khilafiyah. Khilaf ulama ada yang madahkan boleh menyentuh tanpa berwudu walaupun kada darurat. Ada juga yang memadahkan kada boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena banyak Al-Qur'annya. Jadi menyentuhnya harus berwudu. Tapi ini khilafiyah. Terserah aja hendak mengambil nama nabian. Hendak mengambil nyaman biar kada berwuduan kada apa-apa juga. Cuman alangkah baiknya berwudu. Jelas? Berapa sudah tadi? 3. Nang terakhir nang keempat. Wahamluhu. Kada boleh tadi itu menyentuh Al-Quran kecuali dengan berwudu. Nah, nang keempat ini kada boleh membawanya Al-Quran tanpa wudu. Al-Quran ini di sini. Kita kada berwudu. Kita ambil kuting. Tahu kan kuting lah. Tenteng. Nah, tapi tanpa wudu. Bolehlah. Kada boleh wudu dulu. Iya, tadi julun kecuali dalam keadaan darurat. Jelas? Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Kan tadi kalau kita tanpa wudu nggak boleh memegang. Otomatis kalau nggak megang, otomatis nggak terbawa kemana-mana, kan harus dipegang dulu. Kalau misalkan saya bawa tas ini yang ambilkan tadi teman, terus kemudian teman yang masukkan ke tas, saya pakai tas, jadi saya bawa pulang kemana, tapi saya tidak berwudu. Apa bagian dari yang keempat itu? Apakah bagian daripada hamluhu? Itu bagus pertanyaannya. Al-Qur'annya Ustaznya di tas, tapi lain ulun yang memasukkannya. Tapi ulun bawa ke sana kemari. Maksud daripada hamluhu itu bersentuhan. Nah, jadi kalau nya di tas ya tidak apa. Asal jangan pian bawa ke WC tasnya. Atau misalnya Al-Quran diandak di kopiah kayak atau diandak sidin dia. Oke, jelas? Oke. Ada lagi? Sudah? Jangan malu-malu. Cukup? Jadi ulun simpulkan, tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil. Tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas kecil 4 hal. Yang pertama, sholat kada bolehnya. Kecuali dalam keadaan wudu sudah. Kemudian yang kedua, tawaf. Kecuali dalam keadaan wudu. Kemudian yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Itu harus dalam keadaan wudu. Kemudian yang keempat adalah membawanya. Maksud membawanya tadi itu yang ditenteng tadi. Nah, itu tidak boleh kecuali dalam keadaan wudu. Kecuali darurat tadi. Darurat misalnya. Misalnya kita ada melihat Yasin umpamanya. Nah, sedikit ulun bahas lah. Ulun sampaikan Yasin kita tuh nah. Mana tadi Yasin kita nih? Inilah. Nah, ya. Nih surah ya
Surah Yasin ini sebagian daripada Al-Quran. Karena ini sebagian daripada Al-Quran, maka tidak boleh kita meletakkannya di lantai. Al-Quran, yang letakkan di mana? Di lantai apa di tempat bangku atau bantal atau apa? Di situ kan biasanya. Nah, ini pun Yasin ini pun harusnya kita letakkan di atas. Ya seperti ini nah, di atas kotak. Tidak boleh di lantai. Kenapa? Karena Yasin ini sebagian daripada Al-Quran. Bahkan Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Manusia kalau tanpa jantung mati. Kada ada kisah ya kada. Begitupun dengan Al-Quran. Artinya ini bagian daripada Al-Quran yang sangat-sangat penting. Maka patutlah kita memuliakan Al-Quran. Dan Yasin adalah sebagian daripada Al-Quran. Jadi Bapak-Bapak nanti, nah ini sebagian daripada ilmu. Jangan sampai kita meletakkan Yasin ini di lantai. Kita letakkan di bagian atas, di atas. Amun kawato ya pengarannya misalnya pakai apa nih? Pakai tas, itu ditaruh di atas. Jangan juga di lantai gitu walaupun sudah pakai tas, jangan juga ditaruh di atas. Oke, jelas? Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah. Yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan hutangnya oleh Allah. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa kepada istri, suami, kerabat, jiran, tetangga. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampun dengan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa, dikuatkan iman kita, Islam kita, kemudian diberikan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan semuanya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini yang kunyatin salihah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويجابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مامن كل مغيب يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البين والتبشير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita baca talqin zikir ulun imami, orang pian ikuti. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha
إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Talqin zikir ini adalah amaliyahnya Al-Habib Abu Bakar Gresik Assegaf. Jadi talqin zikir ini khasiatnya atau manfaatnya barang siapa yang mengamalkan daripada talqin zikir ini maka diharapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mengamalkan ini dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha apabila ada salah kata dan perlakuan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم.